warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kami, putra-putri bangsa Indonesia, putra-putri SMP Al-Furqan Jember, dengan bangga mempersembahkan sebuah mahakarya drama kolosal dengan judul Pertempuran 10 November bersama Arek-Arek Surabaya. Cerita ini dilatar belakangi oleh peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Pemeran cerita Damar Irawan sebagai Bung Tomo, Sahab sebagai Brigadir Jenderal Malabi, Damar Jati sebagai Gubernur Suryo, Kenzi sebagai Guden Smith, Keanu dan tim sebagai tentara Belanda, Zelinda dan tim sebagai wanita Belanda, Alvan dan Chandra sebagai ajudan Gubernur Suryo, Bening sebagai asisten Gubernur Suryo, Fadilah Kio sebagai penjual jamu, Kania dan tim sebagai perawat, Kaila dan tim sebagai penjual sayur, dan anggota yang lain sebagai pejuang. Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan yang hebat dilakukan arek-arek Surabaya yang dikenal dengan pertempuran 10 November. Mengorbankan seluruh jiwa raga demi tanah air tercinta, walaupun hanya menggunakan senjata sederhana di tangan mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan cerita berikut ini. Selamat menyaksikan.
Ibu, saya mau Ada apa? tentang Mana kamu? kaki kakinya Gusti. Masuk cepat. Good morning, Gubernur. Sebelumnya, mohon maaf. Kami di sini ingin mengantarkan surat dari Jenderal Malabi. Apa? Bagaimana, Gubernur? Apakah Gubernur mau bergabung dengan company? Tidak. Baik, Gubernur. Gubernur akan tahu akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk bahwa memberikan, kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, karena bahwa kita menyerang kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang berdiri di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya di Surabaya ini, maka kita ini tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu
bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada. Tapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah, dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka. Itu kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Begitulah Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya yang terhina dengan berkibarnya bendera Belanda di Hotel Yamato. Ya, hanya sehelai kain asing, namun itu mencabik-cabik kedaulatan negara. Sebelumnya, insiden di Hotel Yamato dan terbunuhnya Jenderal OWS Malabi menjadi serangkaian peristiwa yang memicu berkobarnya pertempuran di Surabaya.
Peristiwa 10 November 1945 telah lama berlalu. Hari itu berada jauh di belakang kita sekarang. Namun patutlah kita kenal jasa mereka semua, pejuang kemerdekaan yang tidak kenal namanya. Beliau berjuang sampai titik darah penghabisan demi cita-cita kemerdekaan. Belajar dan belajar untuk sebuah cita-cita. Cita-cita adalah bagian daripada pendahulu kita, para pejuang berkorban jiwa dan raga untuk tanah air ini. Ayo kawan-kawan, kita kobarkan api perjuangan dalam dada sanubari kita. Kita wujudkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi putra-putri Indonesia yang mampu membanggakan di masa depan. Kami ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan seluruh bapak ibu guru, serta yang telah mendukung suksesnya drama kolosal ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, tepuk tangan semuanya untuk teman-teman kita dari OSIS SMB Al Furqon Jombang.